Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang imbauan dari polisi untuk merekam segala aksi debt collector yang menagih hutang di kalian. Nah, tampaknya polisi sudah mulai turun tangan ya teman-teman, karena banyaknya oknum-oknum debt collector yang meresahkan masyarakat, mulai dari cara penagihannya, mulai dari cara perampasan barang-barang, dan mulai juga dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh oknum debt collector tersebut. Nah, di sini ada berita bahwa polisi imbau warga untuk merekam aksi debt collector di jalanan. Ya, tidak hanya di jalanan, di rumah kalian pun kalau mereka menyalahi aturan, kalian wajib merekam aksi dari oknum debt collector tersebut, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, dilansir dari suara.com, Polsek Cengkareng, Jakarta Barat menyarankan warga untuk merekam menggunakan telepon genggam ulah para penagih utang atau debt collector di jalanan, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalau memang dihentikan, tanyakan identitas dan buat videonya. Apakah dia benar debt collector atau memang dia hanya melakukan perampasan motor di jalan. Nah, ini juga berkaitan dengan oknum-oknum yang mengaku sebagai debt collector ya, teman-teman. Padahal dia bukan dari debt collector pinjol atau leasing tersebut. Ini banyak kejadian, teman-teman. Jadi banyak yang meminta orang-orang yang gagal bayar ini untuk membayar ke mereka dengan iming-iming bahwa nanti akan digratiskan denda dan bunganya. Nah, ketika dibayar, entah nggak tahu uang itu bakal lari kemana. Banyak banget hal-hal yang seperti ini yang dilaporkan. Oleh karena itu, di sini imbauan dari polisi adalah merekam dari aksi oknum-oknum debt collector itu. Semoga ini menjadi langkah awal agar membuat oknum-oknum debt collector ini jera ya teman-teman. Ketakutan dan ruang geraknya makin dibatasi. Polisi tidak main-main, polisi mendukung masyarakat tentang masalah debt collector ini. Jadi kalian jangan takut lagi dengan debt collector, bahwa debt collector itu secara undang-undang memang tidak boleh menghina kalian, tidak boleh menagih kalian secara keras, dan juga tidak boleh main fisik, teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, debt collector itu juga tidak boleh loh merampas barang-barang berharga milik kalian tanpa surat resmi dari pengadilan atau sesuai perjanjian-perjanjian sebelumnya. Jadi ketika kalian meminjam aplikasi pinjaman online, di surat perjanjian itu harusnya tidak ada pernyataan bahwa kalian bersedia barang kalian dirampas jika kalian tidak membayar pinjaman online kalian. Sehingga kalau misalnya DC datang ke rumah kalian dan ingin merampas uang atau mungkin gelang kalian, perhiasan kalian, TV atau mungkin barang-barang yang lain yang ada di rumah kalian, itu mereka tidak berhak sama sekali ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalian tidak perlu takut, kalian siapkan aja kamera jika sampai DC atau oknum ini berkata kasar atau berbuat hal-hal yang melanggar hukum di luar batasan mereka, kalian bisa melaporkan hal ini kepada pihak berwajib atau polisi. Ini sudah jelas ya teman-teman, polisi sudah bilang bahwa rekam aja oknum-oknum yang melanggar hukum itu biar bisa diproses oleh pihak berwajib atau Pak Polisi ini, teman-teman. Gitu ya teman-teman, karena ini cukup meresahkan. Banyak beberapa kejadian itu, banyak yang motornya dirapas di jalanan lah, kemudian perlakuannya diancam dan menerima kekerasan lah, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, karena di sini polisi sudah menghimbau dan menyarankan kepada kalian bahwa ya, kalau misalnya DC-nya tidak mau direkam, kalian tunjukkan aja informasi berita ini. Kalian bisa dapatkan di suara.com ya teman-teman, informasi tentang ini dari Kompol Ardi Demastio saat ditemui di Mapolsek Cengkareng Senin bulan Juni kemarin, teman-teman. Ya, di sini beliau memberikan saran kalau memang dihentikan, tanyakan identitas dan buat videonya. Apakah dia benar debt collector atau dia hanya ingin melakukan perampasan motor di jalan. Banyak banget oknum-oknum saat ini yang memanfaatkan korban-korban pinjol atau hutang yang menunggak ya teman-teman. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai oknum debt collector dan meminta uang atau meminta bayaran. Padahal kalau kalian bayar ke mereka, uang kalian bakal hilang dan tidak akan masuk ke aplikasi pinjaman online ataupun leasing ataupun bank yang bersangkutan. Saya juga tidak tahu ya, oknum debt collector seperti ini sebenarnya mereka dapat data kita dari mana sih? Kenapa kok mereka bisa tahu rincian hutang kita dan mereka bisa tahu alamat kita, dan kenapa mereka bisa mengetahui jumlah yang harus kita bayarkan, sehingga kalau kita bayar ke mereka, uang kita akan otomatis hilang, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita dan bisa menjadi wawasan kita ke depannya bagaimana cara menghadapi DC lapangan pinjol yang datang ke rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.